Kemarin kita membicarakan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam terkait dengan nabi-nabi yang doa-doanya banyak dikutip di dalam Al-Quran. Sebagai review sedikit bahwa Nabi Ibrahim itu nabi yang paling konsen dalam mendoakan anak cucu, sehingga bisa didata nabi-nabi setelah itu sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir dari dzurriyyah atau lahir dari nasab Nabi Ibrahim, sehingga Al-Quran memberi kita kepada dia sebagai atau apa, millata abikum Ibrahim. Nabi Muhammad menjadi nabi. Selain itu qadha atau keputusan Tuhan memang merupakan perwujudan dari doa Bapak Ibu yaitu Nabi Ibrahim yang berdoa, Rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum. Rabbana ya Allah, wa ba'ath fihim, utuslah fihim kepada umat manusia ini, kepada alam ini, rasulan, utusan-utusan minhum itu lahir dari dzurriyyah, di mana ayat sebelumnya Nabi Ibrahim berdoa, waj'alna muslimaini lak wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Jadi keberhasilan seseorang itu pasti tidak bisa lepas dari manifestasi perwujudan dari Tuhan Mbah Bayi Biyen lain. Tidak mungkin Al-Ma'arij ini bisa berdiri dengan sendirinya. Pasti sekian persen ada andil dari doa orang-orang tua. Karena itu birrul walidain itu menjadi mutlak, bahkan haram kata orang ahli tasawuf, haram mengakui semua prestasi yang pernah kita dapat. Menjadi pengusaha sukses terus merasa bahwa kesuksesan itu adalah ikhtiar sendiri. Nah, pengakuan itu adalah haram karena merampas peran orang lain, dan kedua menunjukkan kesombongan dirinya. Di sini Rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum itu sangat penting, sehingga
bisa disebutkan begini, nasab itu memang penting, walaupun tidak mutlak. Apakah Nabi Ibrahim ini memang bibit unggul yang didesain oleh Tuhan? Jawabannya iya. Iya. Akan tetapi tidak berarti orang kafir tidak bisa melahirkan generasi beriman. Tidak mutlak. Saya ambil contoh sobat ini yang kasar itu Abu Jahal. Saat Islam ini berkembang, tokoh-tokoh Quraisy itu berusaha untuk menghancurkan Islam menurut kelebihan masing-masing. Kami contoh Abu Lahab, paman Nabi yang namanya Abu Lahab ini memusuhi Islam paling banyak melalui uangnya. Dia memang kaya. Terus Abu Jahal itu melalui kekejamannya, kekuatannya. Al-Walid ibn Mughirah, Walid bin Mughirah ini melalui derajat kemuliaannya. Jadi apa nih Walid. Keempat, Nadhr bin Haris ini melalui kecerdasannya. Selain dia kaya juga cerdas betul. Kelima, Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay melalui fitnahnya. Jadi kalau disuruh memfitnah orang itu lihainya bukan main. Jadi dia mempunyai kepiawaian untuk memanage isu politik atau fitnah itu. Jagoannya siapa ini? Abdullah bin Ubay. Nah, kita cerita sing iki. Tak cerita menyimpang sedikit ya. Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay ini pernah melihat Sofwan, seorang sahabat ini naik unta boncengno ibu Aisyah. Kayak gitu. Ceritanya begini. Rasulullah itu bepergian, istri Rasul itu bepergian. Ibu Aisyah itu ikut. Saat istirahat, unta-unta itu istirahat, Ibu Aisyah ini ikut istirahat menyendiri dan tertidur. Saya tidak tahu ya, sing nantuan wong lanang apa wong wedok itu. Yang jelas mungkin ya waktunya kayak itu, mungkin ya atau ibu lalu kayak turute kayak apa itu tertidur. Kebiasaan unta kalau yang lain sudah berdiri berangkat itu terus ikut, sehingga Abdullah
Ibu Aisyah ini ketinggalan rombongan. Di belakang sahabat Sofwan ini bertugas sebagai muraqib yang kontrol dari rombongan belakang, mengetahui ada Ibu Aisyah. Saya nggak tahu karena pakaian hitam. Ternyata Ibu Aisyah lalu dibonceng di belakang. Begitu mau masuk kota Madinah, di pintu gerbang kota Madinah, pemandangan ini ditangkap, diketahui oleh apa jenenge rombongannya arek nom-nom itu kayak itu. Terus bahasanya itu di DM. Sofwan itu pemuda yang ganteng dan Ibu Aisyah memang masih muda. Menjadi janda ditinggal mati Rasulullah itu baru usia sekitar 19 tahun. Mahasiswa UNAS semester 1. Hanya dengan pemandangan itu Abdullah bin Ubay bisa memilih fitnah. Dia memanfaatkan situasi ini untuk mengacau keluarga Rasul. Sampai Tuhan pun, Allah pun merespon situasi ini dan tidak segera diturunkan ayat untuk menyelesaikan. Keluarga Nabi menjadi panik, keluarga Abu Bakar menjadi panik. Rasul pun tidak mempunyai kata putus, benar tagak, minta pendapat Sayyidina Ali datar saja, bahkan mengatakan Nabi kok pusing-pusing gak pulang itu pusing. Ibu Aisyah pun tidak terasa, gak betah di rumah karena Nabi banyak diam. Akhirnya Ibu Aisyah juga pamit pulang. Nabi membiarkan keadaan makin kronis, berhasil lah. Baru turun ayat pembebasan Ibu Aisyah dari innal ladzina ja'u bil ifki usbatun, seterusnya sampai yarmuna muhsanatil ghafilat, seterusnya. Begini, kalau diambil dari betapa Rasulullah menghadapi tipe beberapa orang yang beda ini, saya mau mengambil kesimpulan sedikit itu. Ada sedikit kira-kira ya sampai dari tahun. Bagaimana hukumnya cacat-cacat pengurus pesantren Al-Aqabah teko Jombang malam-malam numpak sepeda, terus di Jomblangan itu ono santri putri yang ngedat kendaraan menuju warung. Bengi, tak kira jam 11 atau jam 12 atau jam 1 gitu. Saya jawab, api ini santri putri ini digonceng sampai ke pondok, diternos sampai ke pondok. Apa ditinggal? Loh, aku tak apa-apa. Wes, kira kasus sahabat Sofwan menjumpai Ibu Aisyah yang tertinggal rombongan, terus digonceng numpak unta bareng. Jadi kan padha ae. Umpamane ana pengurus pondok bengi-bengi sepeda teko Jombang, di Jomblangan sepur melihat kalau santri putri Al-Aqabah, Al-Ma'arij, santri putri seteko omahe mau menuju ke pondok, ngenteni kendaraan umum. Terus api digonceng apa dijarno?
Digonceng no? Pinter. Nek digonceng no? Akibatnya kayak kasusnya Sofwan karo Ibu Aisyah ini. Dia mbok ngarep akhir pondok kono itu konangan kiai ini. Hah? Sopo? Kira-kira ditakoni di sidang apa enggak? Iya. Sidang kan? Iya kan? Wih. Terus jawabnya piye? Ya sudah, itu resiko. Nek ditinggal nambah resiko. Ya nek gak engko di jahati orang daripada numpak ojek. Habis itulah. Wong apik itu walaupun berbuat apik, nek kurang situasinya kurang bagus, kena fitnah. Tapi aneh negara ini. Terus aku ae ra wis. Aku enggak sepeda. Ini jumlah orang mahasiswi. Ini tak gonceng, iwat ngarep pondok. Kira-kira keamanan pondok ini. Tapi aneh, mbak-mbak ini digonceng tukang ojek. Kalau yang perasaan. Sekarang pertanyaannya, apakah saya Musta'in Syafi'i ini lebih fasik dibanding orang tukang ojek? Nek mau ojek diatur aman-aman, nek aku utawa iki Mbah Bun mawon sing digoncengno arek itu. Oh. Saiki njajal nek ngomongane arek mau liwat sana. Tak liwatno ngarep. Konangan wong dirasa. Tak liwatno mburi nek kuburan-kuburan itu Gus mungkin aman. Soale wong suruh kabeh. Tapi nek konangan ada sudah, sekarang akhlaknya kita ambil. Jawaban mas-mas bagus, harus diambil, harus digonceng. Tapi pada saat tengah-tengah gonceng bocah wedok yang bukan mahram seperti Sofwan membonceng Ibu Aisyah tadi itu tetap menjaga akhlak muruah tokoh romo Islam. Tidak boleh ada pengakuan kedua beliau, tidak ada kata-kata cuma pertama tadi subhanallah. Itulah naik untuk balik naik apa jenenge itu sepeda. Berapa apa? Syaratnya gonceng arek itu siji. Gak boleh ngerem dada. Ngerem dada. Salah apa ya ngerem dada. Apa? Nomor loro gak oleh diliwatno dalan sing jeblok. Nomor 3 itu istighfar terus menerus. Iya seperti yang mati. Nah ini namanya Abdullah bin Ubay itu pandai untuk memanage fitnah-fitnah itu. Itu saya nyempal sedikit. Yang terkait dengan nasab-nasab tadi itu Abu Jahal. Abu Jahal itu mempunyai anak namanya Ikrimah. Waktu Fathu Makkah, Ikrimah ini termasuk buron bagi umat Islam. Dia orang yang keras dendam karena bapaknya yaitu Abu Jahal itu mati dalam perang Badar, keras memusuhi. Subhanallah. Ikrimah ini sudah minggat ke luar negeri menyeberang lautan, tapi ternyata di laut itu dihajar oleh badai. Hajar terus, koyang gelap, mati kamu.
badai ombak. Lah kok suwe-suwe gitu. Ya Allah, wong Mekah kafir ya mengalami ya Allah. Sampai yang selamat no. Kalau saya selamat ke daratan, saya mau menghadap Muhammad. Oh, betul. Lah kok badai itu reda dan Ikrimah berhasil aman, selamat, terus sowan ke Rasulullah dan menyatakan Islam. Ikrimah dalam jarak dekat ngaji ke Nabi secara tok, sehingga banyak mendapatkan atau hafal sekian hadis. Banyak. Makanya bapaknya rupanya Abu Jahal, gak karu-karuan kasare. Anaknya menjadi sahabiyun jalil, seorang sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Ini membuktikan bahwa kebesaran Ikrimah memang walaupun agamanya beda, yang satu kafir, yang satu mukmin, tetapi dia anaknya orang besar. Subhanallah, dalam dunia Islam, dalam dunia hadis, Ikrimah itu oleh perawi hadis tidak pernah ditulis binnya. Kalau ceritanya an Ikrimah bin Abi Jahal, dianggap tidak etis, gak level, gak pantas seorang sahabat perawi hadis kok anaknya Abu Jahal. Piye pelajarannya fikih di sini? Orang itu, kalau sama-sama muslim, maka hubungan nasab ini menjadi lengkap, ya nasab, ya agama. Agama itu menentukan nasab. Agama itu terkait dengan nasab. Harus dihormati kalau sama-sama. Ikrimah anaknya Abu Jahal, sedangkan kan anak Nabi Nuh saja yang punya jabatan Nabi, sebut saja dalam tanda kutip, tidak berhasil untuk mengimankan anaknya sendiri, walaupun ada dugaan itu anak zina, anak perselingkuhan. Dalam artian begini, jika anak itu prestasi dalam hal prestasi dan orang tuanya muslim sama, maka disunahkan melibatkan nama orang tuanya. Contohnya wisudawan pertama sapa ora jenenge Muhammad bin Abdullah, dilibatkan foto Fatimah binti Labun, Labun itu beda, Labun itu kebetulan namanya Pak Labun disebutkan. Tapi kalau dalam hal-hal yang maksiat, kejahatan, tidak boleh menyebut orang tuanya. Telah tertangkap tangan mencuri celana dalam temannya sendiri, nama ini kalau disebut orang tuanya, hukuman gundul kupingnya ngomongnya. Tidak boleh disebutkan orang tuanya, karena orang tua, semua orang tua itu tidak menghendaki anaknya sendiri. Tidak bisa.
Jadi tidak boleh melibatkan orang tua. Makanya di sini Nabi Ibrahim, saya kembali lagi ke Nabi Ibrahim ini, Nabi yang mengarahkan anak-anak keturunannya yang bagus-bagus menjadi Rasul. Nah, hebatnya di dalam doa ini, Rasul yang digagas oleh Nabi Ibrahim atau anaknya ini, di sini yatslu alaihim ayatik, yang bisa memberikan pencerahan, membaca ayat-ayat Allah, memberikan penerangan agama kepada umat, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, mengajar, baru wa yuzakkihim. Di sinilah tugas kependidikan yang oleh Al-Quran Allah itu itu dewe ya, mana apa atau mana biar. Kayaknya hanya ayat ini yang mendahulukan taklim lebih dulu, baru tazkiyah. Taklim itu pengajaran dan tazkiyah itu pendidikan. Jadi yu'allimuhumul kitab wal hikmah wa yuzakkihim. Yang di ayat lain itu semuanya yang didahulukan itu yang tazkiyah itu. Yuzakkihim baru wa yu'allimuhumul kitab. Laqad manallahu itu yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab. Terus di mana surah Jum'ah. Nah, surah Jum'ah itu juga yuzakkihim dulu, baru apa jenenge ini wa yu'allimuhumul kitab. Kayaknya hanya satu yang mendahulukan pengajaran atau keilmuan, kemudian digandeng dengan wa yuzakkihim. Sehingga dalam skor ayat lebih banyak yang mendahulukan apa ini benar, tazkiyah, mendidik orang menjadi benar dulu, baru benar dan pintar. Kalau ini pintar dan benar, tidak perlu kita ini mempersoalkan di sing penting, tapi yang jelas antara benar dan pintar dan benar itu tidak bisa dipisah-pisahkan. Saya melanjutkan apa ini Nabiullah Ibrahim yang dulu sudah pernah saya konfer dengan doanya siapa, Nabi Zakaria. Nabi Zakaria di dalam berdoa menghadapi problem keluarga sendiri, Al-Quran mengangkat etika berdoa seperti yang disampaikan oleh Nabi Zakaria. Bisa dibayangkan, aku tak ngomongi awal-awal dulu. Dari sekian nabi yang doanya sangat memilukan, sangat melas, itu ternyata ketika nabi ini berurusan dengan anak. Ada nabi yang sudah dikaruniai anak, lalu dongone ikhtiar untuk menjadikan anak sebaik-baiknya. Inilah yang nemen, tapi wis dikaruniai anak di sini. Seperti Nabiullah Ibrahim, seperti Luqman Hakim, juga
nasihat nak ya seperti itu. Terus karuan kalau anak. Tapi bagaimana kalau Nabi itu belum dikaruniai anak? Seperti Nabi Zakaria. Al-Quran mengangkat doa yang kelas tinggi, yaitu kelas doa Nabi Zakaria yang memang belum dikaruniai anak. Yang sepuranya lah untuk kabeh-kabeh wong sing keluarga iki. Ojo nek iso insyaallah duwe anak lah wis. Karena orang nggak punya anak itu kegelisahannya menyeluruh kegelisahannya. Wis nikah sekian tahun, sik durung duwe anak, wis pegel ndelok bojone. Sing lanang ndelok sing wedok, motore rada ndelok iki, sing wedok terus. Sing wedok ndelok sing lanang rada ndelok iki tersinggung. Wis ora tersinggung lah. Jare perasaan sing lanang. Tapi kok wis diinjeksi beberapa ton kok ya. Produksi. Jare sing wedok. Mbak sampeyan lanang aja. Wis serba tersinggung perasaan aku sumpah. Apalagi sudah punya. Ini saya mengulang oleh surah Maryam, gaya Nabi Zakaria berdoa yang kronis itulah yang tertinggi. Lalu di dalam Al-Quran, walaupun semuanya itu takdir, pertama umumnya orang itu diberi anak dan sedikit yang tidak punya anak. Dalam kisah nabi-nabi ada nabi yang dikaruniai anak wedok tok. Anak wedok kalau anak. Makanya Al-Quran menyebut yahabu liman yasha'u inasa. Sapa? Nabi sing anake wedok itu sapa? Seperti Nabi Lut. Nabi Lut itu anake wedok. Sedangkan kaumnya ini, kaumnya Nabi Lut itu kan kaum homoseks, kaum sodomi. Kaumnya peta. Jadi wong lanang itu diminati betul. Saya betul dan diminati. Dan Nabi Lut punya anak cewek-cewek dan cantik-cantik. Ditawar-tawarkan, wis ta, radio anakku lho api-api, haula ibanati, apa harulakum. Pokoknya aja umur, terus lu anak rapi. Ditawar-tawarkan seperti itu, kaum Nabi Lut yang belum surga mana? Enggak mau. Enggak doyan. Terus ada wa yahabu liman yasha'u dhukur. Ada orang yang dikaruniai anak lanang. Balik lahir judul lahir mana? Terus di waktu orang itu lahir mana? Menurut teori, wis papat itu jenisnya kok itu angel. Kongkon beda jenis, contohnya 1, 2, 3, 4 kok wedok kabeh. Iku perlu terus tidak mungkin iso lanang, kecil sekali. Betul, 1, 2, 3, 4 kok wis lanang. Terus ya gak ngarep wedok lanang terus.
biasa itu. Tapi Gusti Allah itu sembarang iso. Tapi nek perlu gak perlu. Wa ta'ala yasha'u aqima, ada yang enggak lakukan. Nah, dari segi ini Nabi Zakaria tahu salah satu yang mau dijadikan tidak punya anak ya Nabi Zakaria. Tapi kenapa akhirnya punya anak? Jawabannya karena kehebatan. Saya ulangi lagi, karena kehebatan dungone Nabi Zakaria sehingga mampu mengubah takdir. Takdir memang keputusan Tuhan, tapi bisa diubah oleh doa. Tidak ada yang mampu mengubah takdir. Innahu la yaruddul qada'a illa doa. Qada itu bisa diubah hanya karena doa. Jadi Nabi Zakaria ini memang dijadikan sampel contoh bagaimana takdir yang sangat radikal. Wis gak punya anak, bojone tuwa kisut mengkeret kabeh sak rahim-rahime wis mengkeret kisut wis umbuh terus. Nabi Zakaria sendiri sudah persendiannya selinu banget. Zaitun tidak pernah koli sama sekali sudah. Sudah dong seperti itu secara takdir tidak mungkin terjadi, tapi ternyata bisa terjadi karena kehebatan Tuhan. Jadi ada nabi-nabi yang diangkat sebagai sampling, sebagai contoh, dan di sini bisa saya ulang bahwa kiprah Zakaria itu merupakan rahmat Allah yang sangat misterius. Makanya surah Maryam awal diawali dengan al-huruful muqatta'ah yang berjajar-jajar. Ada 3 huruf yang aneh-aneh, kaf, ya, ain, shad. Tuhan mau bicara yang sangat atraktif, yang tidak normal, yang sangat demonstratif, diawali dengan huruf-huruf sandi yang tak dimengerti. Ya karena memang kebijakan Tuhan setelah itu tidak bisa dimengerti. Dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria, jadi merupakan rahmat Tuhan saja. Idnada rabbahu nidaan khafiyah. Ya, ini bekal mas-mas kok mulai gede dalam situasi yang sangat kritis. Tidak ada pelarian yang terefektif kecuali kepada Allah. Tapi dunia itu begini, saya bisa menyelesaikan persoalan kronis. 1. Nidaan khafiyah. Nidanya dungane butuh lirik-lirik. Mari ini saya ulang. Khafiyah itu apa ini? Bahasanya buah-buah. Kedua, situasinya sangat samar, malam hari. Terus jadi space-nya, ruangannya, etikanya betul-betul khafiyah. Khafiyah dalam tadarruk doa dan khafiyah dalam waktu suasana. Kayak gini. Hatinya sing donga kudu total menyerah, menunjukkan kelemahannya secara total. Qal rabbi inni wa hanal 'azmu minni
Gusti, tulang-tulang saya ini wis rapuh, wis linu kabeh, linu, mbuh tulang sing kaku, mbuh setengah kaku, wis linu kabeh. Wasta'ala ra'su syaiban, rambut wis putih, sing dajal. Dia maaf saja. Ini sampai C6 ya. Orang melakukan hubungan suami istri, terus istrinya itu tua, rambutnya putih, tak terkadang malah ber. Gak gairah. Terus tak lama. Seterusnya, walau aku berdoa kalau iya, tapi saya tidak pernah kecewa untuk berdoa. Jadi tidak boleh rumongso pesimis. Doa itu tidak boleh merasa sakia, harus optimis. Terus dipaparkan program-program ke depan. Wah ini Hibdul Mawali yang waroi, seterusnya. Nah inilah yang terakhir ini sebagai rentetan doa-doa dalam Al-Quran yang paling top ya, seperti yang disampaikan oleh Nabi Zakaria. Terakhir, tadi Mas Munawar itu berbisiki, Pak, ada baiknya kalau disinggung soal hijrah Muharram sedikit, baik ya berhubung pesan sedikit tapi ya sedikit. Ayat yang menunjukkan Nabi Muhammad diusir dari kotanya sendiri Mekah itu yang paling jelas adalah surah Al-Qital. Tulis surah Al-Qital, tulis surah Muhammad. Wa ka'ayyin min qaryatin hiya ashaddu quwwatan min qaryatika allati akhrajatka. Jadi Nabi itu diusir dari Koryanya sendiri. Ahlaknahum fala nasrullah, seterusnya. Begini. Waktu Nabi Muhammad SAW betul-betul tidak memungkinkan terus-menerus di kota Makkah, karena nggak mungkin melawan mereka, nggak mungkin Islam tersebar di situ. Maka Allah memerintahkan agar hijrah. Tapi itu berat sekali. Meskipun berat, Rasulullah tetap mematuhi perintah Allah. Nah ini arah semua ini. Awal kali Rasulullah keluar rumah mau ke Madinah, itu beliau berdoa yang terkait dengan Al-Qaryah min qaryatika allati akhrajatka. Beliau berdoa, Allahumma innaka ta'lamu annahum akhrajuni min ahabbil biladi ilaih. Ya Allah, engkau mengerti bahwa kaum-kaumku ini, orang-orang musyrik Mekah ini, akhrajuni, mengusir saya, min ahabbil biladi ilayya, dari negeri yang saya cintai, kota yang saya cintai, Mekah, tanah kelahirannya. Terus, kalau begitu fa'askinni ahabbal bilad ilaika. Kalau begitu, tolong ya Allah, tempatkanlah kami di kota yang paling engkau sukai. Nah di sini Rasulullah kalau disuruh milih mesti milih Mekah, tapi Gusti Allah memilih Madinah. Nabi ngalah,
tolong sampean saya ini ditempatkan di daerah yang kamu suka. Makanya kemarin Nabi ke Madinah itu di Makkah, jadi batu Makkah. Ya ini begitu. Suatu ketika kita ini mempunyai hasrat yang paling disenangi, tapi gagal, tapi tidak ada kesampaian. Ada alternatif yang ada. Menurut pelajaran teologi, menurut pelajaran ayat ini, wajib taslim, wajib menyerah kepada Gusti Allah. Wajib. Saja aku menghendaki itu, ya sudah. Tinggal dengar ya Allah, mudah-mudahan yang pilihan sampai ini keberkahannya, kemaslahatan jauh seperti doa Nabi tadi. Kurang senang di Madinah, tapi minta kepada Allah, fa'askinni ahabbal biladi ilaik. Jadi pertimbangan Tuhan itu lebih segala-galanya. Iya, Nabi ya insya Allah. Anak-anak dia belajar lah, aku ya belajar. Saya kira itulah sebagai pengantar. Bismillahirrahmanirrahim. Dari paparan yang tidak terlalu panjang, sebenarnya kita masih haus akan paparan itu. Barangkali ada yang mau lebih diperdalam, kami persilahkan untuk menyampaikan beberapa pertanyaan. Kalau nanti akan ada banyak, kita potong jadi beberapa. Seberapa dalam kita harus menyerah kepada Tuhan dalam berdoa, seberapa etika yang harus kita jalankan supaya tidak anfotiyah, syafiyah, dan definitif doa kita yang harus kita tuturkan saat berdoa. Kami silakan untuk pertanyaan pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiga pertanyaan. Nomor tunggal, tadi dipaparkan masalah keturunan nasab. Pertanyaannya tadi, apakah dalam hal nasab ini memang betul-betul kuat mempengaruhi keberhasilan seseorang? Padahal puncak daripada Islam ajarannya adalah takwa. Artosipun takwa yang akan menjadikan seseorang itu sukses. Dalam pengertian mungkin sukses yang dipahami orang itu kok banyak sekali yang ketergantungannya kepada nasab. Contoh, mendirikan pondok itu yang lebih cenderung sukses itu yang bernasab. Contoh, memimpin negara, menaiki amati mulut malam itu yang itu yang punya nasab. Seolah-olah kok ayat yang untuk mandiri saya takwa sehingga mengalahkan nasab itu kok agak sulit. Itu barangkali ada referensi memang apa itu khusus di Indonesia atau mungkin pengalaman Islam atau di Arab dulu seperti itu juga. Nomor dua, masalah doa. Tadi dipaparkan Pak Yai masalah etika doa, masalah Nabi Zakaria. Itu seolah-olah harus gini dalam keadaan yang tenang, terus menyatakan ketidakmampuan, kerapuhan tulang-tulang, dan ada harapan kalau misalnya saya dikabulkan doa. Sementara ingkang
kula pahami dan kula laksanakan. Setiap detik kita ini harus berpikir dan berdoa dalam keadaan terlentang, dalam keadaan khusyuk, dalam keadaan perjalanan, dalam keadaan kerja. Kula dianggap sebagai tiang NU itu istighosah rutin dalam keadaan kalau nggak memungkinkan wiridan setelah subuh kok nggak memungkinkan harus aktivitas, itu saya jalani sambil istighosah sambil aktivitas. Itu menurut bagaimana itu memang ada perbedaan dalam Allah itu memberikan pengkabulan doa. Nomor 3, masalah pamannya Nabi ada dikatakan kekuatan fisik Abu Jahal, kekuatan harta Abu Lahab. Ini mungkin agak melenceng kalau tanggil ngeten. Keng nopo Gusti Allah niku kok sampun memberikan Al-Qur'an dalam surat khusus yang mengecam Abu Lahab. Padahal hidupnya Abu Lahab dengan matinya itu masih jauh. Turunnya Al-Qur'an kalau nggak salah kurang lebih 10 tahun. Itu kok sampun didisi kerso. Jadi sing gak ada kerso kayak kan Gusti Allah. Maksudnya kok orang itu sudah dinas sehingga apa tidak melemahkan? Oh aku dinas semua aku jadi wong Islam. Nah itu seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Karena sudah bisa, barangkali dijawab dulu saja ya. Yang pertama tentang keturunan, kita melihat di Indonesia kok mulek saja, kelan-kelan ibu saja. Ini hubungannya apa dengan perintah Al-Quran yang orang itu dituntut untuk prestasi pribadi dalam wujud inna akramakum atqakum. Langsung aja karena ini sudah ada juga. Nasab itu akad gitu. Prestasi itu prestasi ya. Ada training, pelatihan, dan ada skill. Sama-sama dilatih dalam porsi yang sama. Pasti unggul yang punya skill. Guru badmintonnya bodoh, latihannya bodoh, kemana? Gedungnya bodoh, tapi hasilnya tak bodoh, karena kalah bakat. Kayak Mbak Bun ini juga pelatih badminton teko akhirat gak nggak pindah. Gak salah itu udah potongannya sekarang. Sama hasil jadi menurut dunia manuk perkututtan gimana? Semua burung perkutut yang juara yang kelas tinggi itu seluruhnya ditentukan oleh nasab. Manuk jaringan didin kaya apa gak ada sepuh. Apa mana kiroah, ngerti kiroah ya? Melakukan guru nepodo tinggal satu skillnya, bakatnya, suara enak, ya mohon maaf ya. Tekakno pelatih teko Mesir, kongkon ngelatih lagu Al-Quran kiroah. Ya maaf aja. Nama muridnya kalau Mas Munawar sampai dengkek karena sudah juara kecamatan. Soalnya pun apa juara 12. Karena saya nakal. Nah terus tekonding piye karepe? Jawabannya Gusti Allah itulah yakhtassu bi rahmatihi may yasha. Gusti Allah itu Al-Fatihah
Al-Fatihah. Al-Fatihah kok iki. Ya terserah. Makanya Gusti Allah itu 50 Rasulullah 50 ayat. Fatihah. Fatihah kalau di tangan saya mungkin bisa saya jabarkan menurut yang saya tahu dari tafsir begini. Tapi nek kecekel Mbah Gun, enggak mungkin ditafsir. Disuwuk gawe wiri. Tulisannya di apa jenenge? Dadi duku iki. Dadi seru. Tulisannya dipecah-pecah apa ngono mbok terserah 50 ayat lah. Sapa tamune sing teko. Wayahe pilkada yo. Iya anak budaya karo saya ngene. Sik tadi mohon maaf, dunia akademik dan dunia perdukunan itu mempunyai bakat sendiri-sendiri. Semakin tinggi kelas akademiknya, semakin doktor, semakin tidak memungkinkan menjadi dukun karena terlalu pikir rasional. Nah dukun itu tidak boleh berpikir rasional, harus supra rasional. Dukun itu susah. Tapi itulah perbedaannya. Sama dengan ini saya kan nggak tahu kita di ilmuwan apa dari dukun kan nggak. Kemarin saya sampaikan, wong maca surah Yasin. Bakatnya dewi-dewi. Sing umum delok wong NU paling keyasinan ngenteni wong mati. Kiri. Seperti kayak pagar Musa. Sing diapalnya paling baca alami ini aidi besar, menghalfi besar. Pagar Musa. Siap. Ayo mau coba ini, gak langsung ya. Mau coba ini mirip-mirip itu gak langsung. Mulai dari awal, mulai Yasin itu sampai itu lebih sakti lagi. Ganti lagi Yasin yang mana ikut tukang pijet sangkal kutung. Maka ayat yang diwaca mesti qal mayyul idzama wa jarana jaran mayyul. Gusti Allah itu bisa marasno miripno apa itu balung-balung sing wis remuk-remuk. Lek sing maca itu dukun sangkal kutung, iso-iso nang teman. Maaf saya maca iki pasur ngene iki, gak patek kandelan sampai idune biar-biar. Itulah bakat tadi saya sebut. Tak itu ada, walaupun itu. Apakah ini menurut dan tidak? Tadi saya sampaikan menurut ayat ini. Rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum wa minhum itu berarti tah. Makanya tah atau apa namanya ini nasab itu sampai zaman Nabi Adam, kemudian Nabi Ibrahim, bisa dibayangkan dari Nabi Ibrahim sampai Rasulullah berapa ratus tahun sampai nyembuh nasab Nabi Ibrahim ke Rasulullah. Dan semua Nabi tidak keluar dari nasab Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu punya anak loro, siji Ismail, nomor 2 sampai ini Ishak, dan lahir dari ibu yang berbeda. Kalau permaisurinya ini Sarah, Sayyidatuna Sarah, kemudian selirnya itu Hajar. Jadi mbok tua dan mbok enom, tapi yang punya anak duluan yaitu yang selir, Ibu Hajar. Nah, Ibu Sarah yang lama nggak punya anak, saking ikhlasnya ngomong Ismail, saking ikhlasnya ngapi'i mbok nom yang produktif punya anak, akhirnya Gusti Allah maringi anak. Jadi rungokno sing mburi-mburi nek dadi mbok tuwa ojo apa iku kalah-kalah ngene mbok nom.
Bono itu kadang-kadang barokah itu contohnya gitu. Tapi mungkin buru-buru mangkok kafe kalau entah dari mana bapak nggak kenal aku. Jadi Ibu Sarah itu enggak punya anak. Nabi Ibrahim ngambil selirnya hadiah Hajar itu dan punya anak. Tapi gak sire aku, enggak. Sering ngomong. Nek cara Jawa ana pikak. Babon ayam itu nek angel ngendoke dikek pikak. Cek cepet ndok. Kalau gak ada anak itu kudu welas asih seneng ning gone arek cilik. Rahmat ning gone bocah cilik. Akhirnya ketularan. Ini contohnya. Ibu Sarah yang sangat loyal terhadap keberadaan Ismail akhirnya oleh Al-Quran dijawab Fabasyarnaha bi Ishaq nabiyya. Jadi Ishak lahir setelah apa ini Ismail. Subhanallah. Al-Quran memberi keputusan. Allah memberikan keputusan. Wa min wara Ishaq Yaqub. Ternyata anak yang lahir dari mbok tua atau permaisuri ini yang direspon Tuhan duluan. Wilayah kenabian ada di Nabi Ishaq. Nabi Ishaq punya anak berbalas Nabi Yakub, seterusnya ini Israel semua sampai Nabi Isa. Sementara yang dari Ismail tidak ada cerita karena anaknya Ismail ini tidak disebutkan dalam sejarah karena tidak berkualitas, tidak punya prestasi kenabian, sehingga mulai Nabi Ishak sampai Nabi Isa ini keturunan Bani Israel, keturunan Ishak semua. Ismail tapi orang biasa yang ngarit sembarang biasa Gus. Tapi berhubung dongone bareng mandi muncul terakhir dari God pamungkas. Jeda sekitar 6 abad lamanya, 5 abad ya, 570 tahun setelah Nabi Isa, Fatrah itu baru lahir keturunan dari garis Ismail yang sudah diberitakan sebelumnya oleh Taurat, oleh Injil dan lain-lain akan lahir dari keturunan Ismail Nabi akhir zaman. Begitu muncul top skor sirem mik lahir pisan butok sadar di pamungkas itu Nabi Muhammad itu makanya disebut anak ibnu Zabi Haid. Saya anak dari orang tua yang pernah menjadi korban. Jadi Abdullah itu bapak Nabi ini dulu pernah mau dikorbankan untuk berhala, tapi nggak jadi, ada ceritanya karena nadarnya. Jadi Abdullah itu